Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Babin Mujadi, teman-teman. Oke, kali ini saya berada di Kaliopak Resto. Saya akan berbincang lagi bersama Pak Suryadi selaku pemilik Kaliopak Resto, teman-teman. Nah, di sini untuk teman-teman bagi yang mau belajar tentang ilmunya dari Pak Suryadi, mungkin bisa disiapkan alat tulisnya. Nanti bisa dicatat apa aja sih tips jadi pengusaha seperti Pak Suryadi ini, kok bisa sampai yang namanya dia punya villa sampai punya resto begitu ya Pak. Oke, nanti kita langsung ngobrol aja dengan Pak Suryadi. Halo Pak Suryadi. Halo. Gimana kabarnya Pak? Baik-baik. Baik-baik ya Pak. Mungkin boleh perkenalan dulu Pak dengan teman-teman Pak. Ya, nama saya Pak Suryadi, owner atau pemilik Kaliopak Resto dan Villa Kaliopak Resto. Oke. Prambanan. Prambanan ya Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, villa ini resto ini sama villa dulunya dibangun tahun berapa dan selesai itu sampai tahun berapa Pak? Oh ya, jadi Kaliopak Resto ini saya mulai tahun 2002. 2002 ya Jadi Pak. sebelum ada restoran yang menggunakan nama Kaliopak itu saya Iya. yang pertama menggunakan Kaliopak Resto. Itu didasari karena pengalaman saya di pariwisata. Sebelumnya saya bekerja sebagai tour guide atau tour leader khusus untuk bahasa asing, khususnya bahasa Jerman. Dengan pengalaman di lapangan, saya dengan tamu sering makan di indoor resto, Indoor ya Pak. dalam ruangan terus berhari-hari. Kemudian banyak tamu yang bertanya, apa enggak ada restoran yang outdoor yang bernuansa alami. Alami gitu ya Pak. Nah, kemudian saya punya lahan di sini di tepi sungai di Kaliopak. Kemudian tahun 2002 saya mulai membangun dengan konsep back to nature, kembali ke alam. Jadi resto saya ini kalau dilihat masih seperti hutan banyak gitu. Pohon-pohon bambu ya Pak, terutama pohon bambu untuk mencegah erosi. Ya, kemudian tahun 2002 saya mulai step by step, pelan-pelan dari 4 meja atau 20 tamu bertambah, tamu tambah banyak, karena tamu menikmati selain makanannya yang semua jenis masakan ada sini, dan suasananya yang benar-benar alami ya Pak. Tidak dibuat-buat, semua alami, sehingga restoran saya itu berkembang dengan cepat. Ya, sekarang ini Kaliopak Resto bisa menampung sampai 400 tamu. 400 tamu ya, Pak? Bisa 400 tamu. Itu 400 sudah full atau masih ada sisa tempat atau bagaimana Pak? 400 itu masih longgar ya. Jadi kalau kita paksakan dengan yang di tepian sungai ini, langsung di tepi sungai ini, kita bisa 500 lebih. 500 lebih ya Pak? Ya, biasa yang di terbuka ini, yang di bawah bambu atau di bawah pohon-pohon ini bisa 500 lebih. Cuman ini Pak, saya mau tanya, pernah nggak sih Pak dalam 1 bulan itu Pak Suryadi sendiri pernah mendapatkan orderan lebih dari, kalau kita bilang itu full customer? Dulu sebelum pandemi COVID-19 ini, itu kalau pas high season, musim liburan, khususnya liburan untuk asing, itu kalau nggak pesan dulu ya kadang-kadang harus menunggu ya. Kita sering full book itu istilahnya, karena dulu ini pasarnya adalah pasar asing. Ya, kemudian karena pandemi tidak ada penerbangan dari luar negeri, saya harus merubah market dari pasar asing ke pasar domestik. Alhamdulillah sudah banyak juga tamu-tamu domestik yang datang ke sini, dia juga menikmati karena nggak dengar suara kendaraan, dengarnya suara burung, suara gemericiknya air aliran sungai Opak, dan suara angin pohon-pohon itu. Bambu ya Pak? Bambu khususnya ya. Tapi dulu pernah nggak sih Pak dalam arti ketika dalam proses pembangunan itu berapa lama untuk waktunya sampai jadi seperti ini? Oh ya, kita kan mulai dari nol Mas. Kita mulai dari memperkenalkan resto ini ke teman-teman driver, ke teman-teman guide, ke teman-teman tour and travel. Ya kira-kira 2 tahun, 2002-2004,
resto ini mulai dikenal, Oh, mulai shuttle istilahnya. Sudah banyak tamu-tamu asing, agen-agen yang mengirim tamu ke Kaliopak Resto, Resto ya. sehingga kita berkembang terus. Kemudian tahun 2016 kita mengembangkan usaha karena banyak tamu-tamu yang juga bertanya, ada penginapannya enggak? Oke, tanyakan untuk istirahat gitu ya Pak. Untuk akomodasi dari airport ya, biasanya udah malam dinner, dia nanya punya penginapan enggak. Oke. Dari banyak masukan itu kemudian 2016 saya mulai bangun villa. Dulunya 4 villa, kemudian karena itu harganya untuk domestik terlalu tinggi, Iya. tamu-tamu domestik juga kadang-kadang ada yang pengen nginap, kemudian saya tambah dengan homestay-nya. Untuk Homestay, guest house ada 8 kamar. Jadi sekarang 4 kamar villa, 8 kamar homestay. Kalau satu kamar itu biasanya isi berapa sih Pak? Kalau standar ya kita 2 orang. Oh, 2 Tapi orang. nanti kalau mau extra bed atau misalnya family itu bisa kita tambah extra bed, bisa 4 orang. 4 orang. Keluarga dua anak gitu. Tapi standar kita 2 orang 1 kamar. 2 orang 1 kamar. Nah ini kalau untuk villanya Pak sama homestay, itu per malamnya dikenakan biaya berapa sih Pak untuk per malam? Untuk harga COVID ya, untuk villanya kita bandrol 650.000 untuk villa. Itu bisa family, nanti bisa sampai berempat atau berlima kalau keluarga. Keluarga ya Pak. Itu termasuk breakfast, makan pagi, dan afternoon tea plus tradisional snack. Oh, tradisional itu snack yang ya. untuk villanya. Tapi nanti kalau long stay juga ada special price. Kalau nginap beberapa hari juga ada harga khusus. Khususnya ya Pak. Ya, Bonusnya. itu ya ada potongannya. Potongannya. Ya, itu yang untuk villa. Kalau yang untuk homestay 325. 325 per malam. malam itu juga untuk 2 orang. Nanti kalau ada extra bed juga nambah lagi. Kemudian itu juga termasuk breakfast sama afternoon tea. Nah, cuma baik di villa maupun di homestay kita punya rooftop atau sky view. Ya, Pak. Jadi dari sky view atau rooftop Kaliopak villa atau homestay ini bisa melihat sunrise. Langsung ya Pak itu. Langsung melihat sunrise. Dan di situ ada candinya, Candi Sewu. Oke, yang terkenal ya Pak. Ya, terus nanti kalau melihat ke arah selatan dari sky view-nya ini bisa lihat komplek Candi Prambanan yang paling dekat. Oke, langsung di depan mata ya Pak. Kalau dibandingkan hotel-hotel yang ada di atas Boko itu. Iya. Kaliopak homestay atau villa ini paling dekat lihat Candi Prambanan. Ya, Pak. Ya, kelihatan besarnya itu kelihatan sekali. Dan bisa melihat Merapi juga. Oh, Merapi ya. Kalau betul. Ke arah utara bisa melihat Gunung Merapi. Oke. Begitu jelas. Ya. Berarti ini salah satu apa ya Pak, rekomendasi sekali ya Pak, apalagi ada tempat istirahatnya di villa sama udah lihat Candi Prambanan, terus Merapi, dan apalagi kalau misalnya kita bilang Prambanan ini banyaknya destinasi wisata ya Pak. Ya. Apalagi kalau wisata mau datang, ini mau ke tempat tebing breksi, bahkan dari sini pun dekat begitu. Ya, jadi kalau nginap dan makan di sini itu bisa setelah kunjungan ke Candi Prambanan, kemudian lunch di sini, kemudian melanjutkan ke objek wisata yang lain yang dekat-dekat sini ada Oblique Hill, ada Breksi, ada Heha, semuanya dekat dengan sini. Jadi misalnya satu malam nginap di sini bisa lihat beberapa objek wisata. Wisata ya Pak, dalam satu hari. Dalam satu hari dengan tidak menyita banyak waktu. Ya Pak. Betul. Ini keuntungan kalau nginap di villa atau di homestay-nya Kaliopak. Resto ya Pak. Restonya ini juga. Cuman kalau kita bilang menurut saya ini sangat strategis Pak. Kenapa kalau bilang strategis? Tadi kita mau kemana-mana pun dekat. Ibaratnya ini udah di titik tengah-tengahnya ya Pak. Nah itu mungkin kalau boleh tahu nih Pak Suryadi, ini kan kita udah ngomongin tentang homestay, tempat tinggal. Nah untuk makanannya nih Pak, yang terkenal atau yang sering diminati itu apa Pak di sini Pak? Ya kalau makanan kita semuanya dari Indonesian food, traditional food, masakan desa istilahnya, seafood,
Chinese food dan steak atau sedikit western juga ada di sini. Oke, mantap. Jadi komplit. Dan kami menggunakan bahan-bahan yang kualitas satu. Oke, langsung Jadi fresh kita ya, Pak. misalnya minyak goreng, saya nggak mau yang sudah diskon 30%, 70%, apalagi Iya. yang tinggal 2 minggu. Oke. Tapi saya pasti beli yang nggak diskon, sehingga itu memang baru produknya. Ya, ikan pun gitu, maka andalan saya ikan bakar. Oh, ikan bakar. Gurami bakar itu dengan 9 macam bumbu rempah. Ya, Pak. Dan ikannya ditangkap hidup, makanya satu-satunya saya ikannya di kolam, di dalam dapur ada kolamnya. Oke. Kalau ada yang pesen baru diambil, Ambil. disembelih, sehingga apa? Di situ sudah dinetralkan. Jadi ikannya pun tidak bau Amis ya, Pak. lendut, tidak bau apa ya itu istilahnya tanah. Tanah ya. Karena kebanyakan kadang-kadang dari peternak langsung disembelih, itu biasanya kalau dibakar pasti bau tanah. Tapi di Kaleo Pak Risto tidak. Berarti udah langsung ini ya Pak, aromanya malah aroma bumbu ya? Iya, nanti bumbunya masih bisa masuk sampai ke dalam itu istilahnya. Itu yang recommended itu sama sup iganya juga ada sup iga juga ya Pak? Ya, sup iga itu kita dagingnya saya beli fresh. Jadi itu kalau ada yang pesen untuk siang, pagi saya baru beli yang tidak di supermarket, yang sudah di freezer. Tapi beli daging yang fresh. Berarti langsung ke datang langsung ya Pak? Beli fresh, langsung kita prepare untuk siangnya. Ya, jadi rasa dagingnya ya segar. Oke Pak. Cuman kalau ini Pak, kalau boleh tahu, kalau di sini itu kita pakai per paket atau sendiri Pak? Maksudnya dengan satu orang dengan satu atau per paket itu? Oh, kita ada 3 pilihan. Satu a la carte. A la carte itu tamu datang pesen dari buku menu, dia bisa milih sesuai dengan budget kantongnya. Oke. Misalnya bisa milih cuma nasi goreng sama teh. Atau bisa milih ikan bakar dengan jus. Misalnya itu namanya a la carte, pesen dari buku. Tapi juga kalau grup itu bisa beli paket private buffet atau prasmanan, tapi untuk satu grup itu bisa tidak campur dengan grup yang lain. Berarti tersendiri ya Pak? Tersendiri, misalnya lebih dari 15 orang bisa pesan prasmanan privat atau privat cafe. Itu sendiri dari budget 75.000 sampai 250.000, tergantung menu yang diinginkan. Jadi kita bisa menyesuaikan budget konsumen. Ya, terus ada yang namanya family set menu atau paket. Misalnya untuk 5 paket gurami bakar, itu nanti ada 5 nasi, gurami bakar, terancam, sambal, mendoan. Nah, itu nanti di prepare dengan tampah, daun pisang, jadi di prepare dengan tradisional, penyajiannya tradisional. Ada 3 pilihan. 3 pilihan ya Pak. A la carte, pesen sesuai dengan yang diinginkan. Private prasmanan atau private buffet minimal 15 orang, harga 75 sampai 250.000, atau paketan itu tadi ya. Cuman ini satu hal yang sangat saya tanyakan Pak. Kalau ketika ada customer datang ke sini, katakan untuk mau pesan makanan, tapi makanannya itu tidak ada yang di buku, itu bagaimana Pak mengatasinya? Ya, kita terus terang kalau misalnya menu itu nggak ada, misalnya ya sate kambing, kita nggak jual. Tapi kalau sehari sebelumnya itu booking untuk menu khusus sate kambing, kita bisa nyediakan. Langsung. Jadi kalau dia datang langsung pesen sate kambing, ya kita nggak punya, kita sarankan misalnya sate ayam atau sapi, steak atau dan lain-lain. Jadi juga ada beberapa menu yang saya nggak ada kalau datang langsung, tapi kalau 1 hari sebelumnya pesan, kita bisa prepare. Kita siapkan. Oke, teman-teman, itu tadi dijelaskan sama Pak Suryadi bahwasanya kalau kalian mau acara di sini di Kaleo Pak Risto kan bisa datang, karena tadi Pak Suryadi sudah menyebutkan bahwasanya di sini bisa muat 500 orang. Bahkan kalau misalnya 500
orang masih mau tambah lagi, masih ada tempat space ya Pak, Nah, di nanti luar di ya Pak. pendopo bisa Oh, ada atau di pendopo open. juga. Ya. Nah, itu teman-teman, kalau bagi teman-teman yang mengadakan acara, menurut saya ini rekomendasi sekali. Karena ini sangat, kalau mungkin kalau teman-teman datang ke sini, kayak tempatnya itu sunyi. Apalagi nggak panas, terus nggak kehujanan, tapi rindang kayak di bawah pohon seperti itu teman-teman. Nah, ini mau tanya lagi Pak Suryadi. Pernah nggak sih Pak dulu hampir, mohon maaf, kayak langsung down, turun, dalam arti bisnisnya seperti itu? Oh ya, karena kita kan hubungannya restoran saya dengan pariwisata. Oke, Dan pariwisata itu juga naik turun. oke, baik Pak. Banyak berhubungan dengan politik, Oke, keuangan, bencana, bencana. terus apa ya, keadaan ini penyakit seperti bom Bali juga mempengaruhi beberapa bulan sepi. Iya Pak. Kemudian tsunami Aceh juga, yang terakhir ini yang paling lama, Pandemi pandemi ini COVID-19 ini hampir 2 tahun. 2 tahun ya Tapi Pak. saya satu-satunya yang buka terus, dan Selama saya pandemi. selalu mematuhi prokes. Prokes ya Pak. Jadi misalnya sebelum ada CHSE, tamu yang sebelum ada vaksin, tamu yang masuk sini tetap harus kita ukur suhunya. Oke. Terus jarak duduknya, yang dulunya Berdekatan. satu meja 4 orang ya jadi 2, 2 orang ya Pak. yang satu meja 8 orang jadi 4. Pokoknya saya sesuai dengan prokes, Ya. biar apa ya, ikut mencegah penularan itu di restoran saya Restoran ini. ya. Ya, sekarang juga saya sudah diaudit dari Kementerian Pariwisata, sehingga restoran ini juga sudah bersertifikat CHSE. Oh, Jadi CHSE ya Pak. kebersihannya terjaga, keamanannya, kesehatannya, dan ini pengembangan lingkungannya untuk keamanan tamu semuanya sudah sesuai dengan standar CHSE. Wah, mantap sekali nih. Nah, ini teman-teman, gimana menurut kalian? Kalau ada pertanyaan, nanti bisa komentar di bawah, nanti bisa ditanyakan, atau nanti kalau teman-teman mau datang ke sini, mau ketemu Pak Suryadi, mungkin nanti bisa tanya via WhatsApp admin ya Pak. Bisa langsung Oke, ke admin, saya. nanti mau datang ke sini, mau ngadain acara, nemuin Pak Suryadi juga boleh. Cuman kalau untuk kepentingan pribadi, lebih baik via admin dulu, karena Pak Suryadi juga jarang di rumah juga ya Pak. Ya. Oke, baik teman-teman. Mungkin saya mau tanya satu hal lagi Pak. Kalau di sini kan kita bilang makanan sudah, tempat tinggal istirahat sudah ya Pak. Ya. Nah, ini saya lihat tadi kok di sana ada perahu itu, kayak ada kegiatan outbound atau bagaimana ini Pak? Ya, ini untuk menunjangkan kita di tepi sungai langsung. Oke. Restoran saya istilahnya riverside resto. Jadi, dan airnya ini nggak kencang alirannya. Oke, sedang Ya, sedang aja, dan di musim kemarau itu airnya nggak deras tapi jernih. Untuk fun, untuk keluarga yang bawa anak kecil, kita sediakan sampan atau kano itu free. Oke. Oh, free Pak. Free, yang makan di sini bisa senang-senang main di air sungai yang ya, bersih. Sungainya masih bersih sini. Masih alami ya Pak? Alami, masih banyak ikannya juga. Ya, jadi nanti yang datang keluarga bawa anak-anak kecil itu safe, karena nanti airnya juga nggak terlalu dalam. Dan kita kasih pelampung juga. Oh, pelampung. Setiap anak kita pakaiin pelampung. Berarti udah safety sekali ya Pak. Jadi misalnya nanti kok anak itu nggak bisa renang, terjatuh dari sampahnya itu dia terapung, nggak tenggelam. Nah, itu juga salah satu yang sudah kita pikirkan untuk keamanannya ya Pak. Ya. Cuman kalau misal main sampan di belakang, apakah ada pemandunya sendiri atau bagaimana sih Pak? Ya, kalau musim hujan gini saya tidak rekomendasi, karena kan tipe sungai di Jawa khususnya. Betul. Kalau musim hujan banjir, kalau musim kemarau airnya sedikit ya Pak, tapi jernih. Makanya kalau musim kemarau agak tak buat bendungan sedikit biar air naik tapi jernih. Nah, mereka aman untuk main gini. Tapi kalau bulan-bulan gini saya tidak rekomendasi juga. Nah, karena kan banjirnya datang bisa tiba-tiba. Jadi keamanan tadi juga tetap saya
perhatikan. Ya, Oke. itu nggak asal tamu pengen naik saya izinkan. Langsung Nah, ya nanti Pak. kalau ada sesuatu, Nah lah. itu yang Tapi musim penghujan saya tidak rekomendasi untuk bermain di air sungai atau di sungai. di sungai ya Pak. Iya, karena nanti datang banjir bisa tiba-tiba. Cuman kemarin saya sempat dengar-dengarin dari apa orang-orang Pak Suryadi ini selaku sebagai owner, dan katanya saya dengar itu sebagai pernah jadi dalang juga ya Pak, dalam pewayangan ya Pak. Kalau itu ya hobi aja, sebetulnya Oh bukan hobi. bukan dalang yang sebenarnya. Oke. Tapi misalnya ada tamu asing, Iya. dalang yang sebenarnya ada ya. Kalau cuma gerakkan wayang mayangke sambil ini ya Bisa ya Pak. bisa, karena Oke. kalau ceritanya saya hafal semua. Wah ini Karena kalau sebagai saya kan latar belakangnya gaib. kayak itu ya Pak, Ya, betul. jadi saya cerita Ramayana, Mahabharata sampai wayangnya satu-satu hafal. Hafal, oke. Jadi nanti kalau cuma tiba-tiba ada tamu yang pengen wayangan, ya saya wayangkan. Ceritanya saya hafal. Ya, tapi kalau yang berjam-jam ya enggak kuat. Iya Tapi betul Pak. istilahnya untuk simple performance Performance itu ya Pak. bisa, karena hafal ceritanya. Mainkan wayangnya juga bisa. Bisa ya. Wah ini saya baru menemukan kali ini teman-teman, Pak Suryadi sebagai owner. Kalau Terus oke, terus yang kedua juga pernah mendalakan kalau ada apa customer yang meminta. Wah ini sangat luar biasa, multi talenta ini Pak Suryadi. Mungkin nih Pak Suryadi, sebelum kita akhiri Pak, mungkin ada kata-kata motivasi buat teman-teman yang mau bilang, wah saya pengen buka usaha, gimana sih caranya, apa sih yang saya lakukan, jadi pengen jadi pengusaha, jadi pebisnis. Mungkin tipsnya dari Pak Suryadi apa? ya, jadi sebetulnya setiap individu, setiap orang itu bisa melakukan bisnis apapun, didasari satu niat dan usaha keras. Yang namanya gagal itu jalan untuk mencapai sukses. Sukses ya Pak. Ya kan, tapi selain gagal jangan terus mutung, putus asa, coba lagi. Saya juga pernah buka ini, ngundang agent, ditertawain, wah ini nggak kelasnya. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, tamu asing recommended di sini dari kuisener itu. Jadi buat teman-teman atau generasi muda yang pengen usaha, bisa nanti berkonsultasi dengan saya. Langsung. Bagaimana kiat-kiat untuk berbisnis yang nanti bisa untuk mencapai kesuksesan. Saya buka restoran ini modal dari nol. Sekarang istilahnya luas bangunan saya segini besarnya. Ya toh, ini mungkin di Jogja loh ini. Untuk tempat duduk dan lokasi ini di Jogja Timur mungkin paling banyak. Ini ya Pak. Ya, dan rekomendasi tamu-tamu juga bagus-bagus. Ya Pak. Jadi jangan takut untuk mulai berbisnis. Jangan tergantung untuk jadi pegawai negeri. Berarti harus punya. Semuanya bisa, asal kita mantap, percaya diri, giat, dan pantang putus asa. Itu teman-teman, motivasi atau biar teman-teman yang pengen buka usaha atau bisnis tadi udah dikasih tahu kiat-kiatnya. Satu lagi ya Pak, kalau misal ada yang bilang, Pak boleh nggak sih Pak, tadi Pak Suryadi nyebutin bahasa Jerman, maksud dalam arti mau ada yang kurus ke sini, bisa nggak sih Pak untuk bahasa Jerman? Bisa, bisa sekali. Jadi bagi generasi muda khususnya yang tertarik dengan turisme, tertarik untuk jadi guide, mau belajar bahasa Jerman, silahkan datang ke saya ajari gratis. Wah, nanti sampai saya hubungkan dengan user. Langsung itu Pak? Iya, jadi tidak cuma tak ajari saja, saya ajari gratis. Setelah bisa, mampu, menurut saya punya kriteria untuk murid saya ini sudah mampu. Nanti saya perkenalkan ke user, ke agent-agent yang punya tamu Jerman. Sehingga tidak kursus saja, kursus sampai bisa bekerja ya Pak? Kursusnya gratis. Wah ini bagi saya teman-teman yang suka bahasa Jerman, wah saran saya ayo cepet-cepetan
nanti siapa yang mau ketemu Pak Suryadi langsung, bahkan mau datang langsung, nanti saya kasih alamat tempatnya gimana. Toh ini sebenarnya Prambanan, kalau kita bilang Prambanan luas. Nah nanti di deskripsi alamat lengkap Kalio Pak Resto ada di situ. Oke Pak Suryadi, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu ya Pak Suryadi. Oke. Ya. Mungkin lain waktu nanti kita bisa bertemu. Oke, satu lain kali kalau ada perlu lagi bisa menghubungi. Baik Pak Suryadi. Oke teman-teman, itu saja dari Rian selaku tadi dan bincang sama Pak Suryadi. Kurang lebihnya Rian mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.